Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan, jumpa lagi dalam acara Gereja Kristus Menyapa. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk hari baru Tuhan berikan bagi kami. Kami akan merenungkan firman Tuhan. Berikanlah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami, agar kami mengerti maksud dan rencana Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan untuk renungan kita pada pagi hari ini terambil dari Yesaya 60 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6 yang berbunyi demikian. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Angkatlah mukamu, dan lihatlah ke sekeliling. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh, dan anak-anakmu perempuan digendong. Pada waktu itu, engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati, sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu, unta-unta muda dari Midian dan Eva. Mereka semua akan datang dari Sheba, akan membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tema renungan kita pada pagi hari ini adalah bangkit dan menjadi terang. Pada waktu bangsa Israel kembali dari pembuangan, mereka melihat Yerusalem telah hancur. Yerusalem telah hancur berkeping-keping. Tidak ada harapan lagi di tempat itu. Bahkan di Yerusalem itu telah ada sekelompok orang. Di dalam Nehemia pasal 4 ayat yang ke-7 dikatakan bahwa di sana sudah ada orang Arab, di sana sudah ada orang Amon, di sana sudah ada orang Asdod. Mereka telah menguasai beberapa tanah di Yerusalem, sehingga orang-orang Israel seolah-olah mereka telah berada di tengah-tengah kegelapan kehidupan mereka. Mereka tidak lagi melihat harapan bagi masa depan mereka. Dalam situasi itulah muncul ayat 1 yang berbunyi, bangkitlah dan menjadi teranglah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terdapat 3 alasan mengapa kita harus bangkit dan menjadi terang di tengah-tengah puing-puing kehidupan kita. Di dalam pembacaan ini ada 3 alasan. Alasan yang pertama kita harus bangkit dan menjadi terang, karena terang dan kemuliaan Tuhan telah datang dan terbit atas kita. Pada waktu bangsa Israel, mereka tidak lagi melihat terang, dan pada waktu mereka melihat sekeliling mereka, yang ada adalah puing-puing dan kehancuran. Yang ada adalah kegelapan dalam kehidupan mereka. Disitulah terang Tuhan terbit atas mereka. Disitulah kemuliaan Tuhan bercahaya atas mereka. Di dalam Lukas pasal 1 ayat yang ke-78 dan 79 berbunyi demikian. Oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana Ia akan melawat kita, surya pagi dari tempat tinggi, untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Ketika kita mendapati diri kita berada dalam kegelapan, ketika kita mendapati diri kita hilang pengharapan, ketika kita mendapati diri kita berjalan menuju kepada naungan maut, disitulah surya pagi, terang Tuhan terbit atas kita, menerangi jalan hidup kita, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Bangkitlah dan menjadi teranglah, karena
Terang dan kemuliaan Tuhan telah terbit atas kita. Kristus telah lahir bagi kita dan menerangi kehidupan kita di dalam kegelapan kita. Yang kedua, kenapa kita harus bangkit dan menjadi terang? Di dalam ayat yang kedua dikatakan bahwa sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Masih ada tugas mulia yang harus kita sampaikan kepada bangsa-bangsa. Masih ada tugas mulia yang harus kita bawa kepada dunia ini yang berada dalam kegelapan. Terang Tuhan telah terbit atas kita. Maka biarlah kita menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Kita membawa Injil Kristus kepada mereka yang berada dalam kegelapan, kepada mereka yang belum mendengarkan Injil. Itulah yang menjadi tugas kita. Bapak, Ibu, dan jemaat yang dikasihi Tuhan, memang Tuhan menerangi kehidupan kita, mengampuni kita dari segala dosa-dosa kita. Tetapi Tuhan juga mau menjadikan kita menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Yang ketiga, dalam ayat 5 dan ayat yang ke-6. Mengapa kita harus bangkit dan menjadi terang? Karena Tuhan memberkati kita dengan segala kelimpahan. Kita membaca ayat yang ke-5 dan ayat ke-6. Pada waktu itu, engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati. Sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu. Dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu, unta-unta muda dari Midian dan Eva. Mereka semua akan datang dari Sheba, akan membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Mengapa kita harus bangkit dan menjadi terang? Yang ketiga, karena Tuhan memberkati kita dengan segala kelimpahan. Kita yang dahulu tidak ada harapan, kita yang dahulu berada dalam kegelapan dan puing-puing kehancuran kehidupan kita. Tapi ketika terang Tuhan terbit atas kita, ketika Kristus datang dan mengangkat kita dari kebinasaan kita, maka kehidupan kita menjadi kehidupan yang diberkati. Kehidupan yang dahulunya gelap itu sekarang kehidupan yang penuh dengan terang benderang. Kehidupan yang dahulunya berada dalam ada pengharapan, sekarang menjadi kehidupan yang penuh pengharapan. Maka sudah sepantasnya lah kita bangkit dan kita menjadi terang. Terang bagi bangsa-bangsa, bagi mereka yang belum mendengar Injil, bagi saudara-saudara yang berada dalam keprihatinan karena mereka berada dalam kegelapan. Rebutlah mereka dan bawalah mereka kepada terang Tuhan. Tuhan memberkati kita dengan segala kelimpahan. Maka dengan berkat dan segala kelimpahan itu, kita pergi untuk menjadi terang bagi mereka yang memerlukannya. Biarlah bagian firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita. Bangkit dan menjadi terang. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di surga, ketika kami mendapati kehidupan kami berada dalam ketiadaan pengharapan, berada dalam kehancuran dan puing-puing kehidupan, tetapi Engkau adalah terang bagi kami. Karena Engkau adalah terang dunia, Engkau datang dan mengangkat kami dari segala dosa-dosa kami, dari segala keterpurukan kami, dan Engkau mau memberkati kami dengan segala kelimpahan, supaya dari situ kami bangkit, dan kami menjadi terang bagi mereka yang membutuhkan terang kehidupan. Tolonglah kami Tuhan, jadikanlah kami alat-Mu di tengah-tengah dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin.